Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Imam Suri Tauladan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan dari sebuah jurnal, yaitu On the Reclose Operation of Superconducting Fault Current Controller for Smart Power Grid with Increasing DG. Maksud dari paper ini adalah operasi reclose dari superconducting fault current controller untuk smart power grid dengan adanya peningkatan penggunaan DG atau distributed generation. Nah, namun pada paper ini hanya menjelaskan koordinasi setting pada sistem distribusi, yaitu dengan menggunakan fuse dan recloser. Untuk penjelasan superconducting fault current controller, bagaimana cara kerjanya itu, ditampilkan di sebuah paper, yaitu Proof of Concept of a Smart Fault Current Controller with a Superconducting Coil for the Smart Grid. Baiklah, mari kita. Apa sih tujuan daripada paper ini? Yaitu adalah solusi dari adanya kesalahan koordinasi proteksi pada grid yang disebabkan adanya peningkatan penggunaan distributed generation. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan, yang kedua kurva TCC fuse dan recloser, yang ketiga adalah koordinasi proteksi, yang keempat adalah sistem konfigurasi, yang kelima studi kasus, dan yang keenam tentunya kesimpulan. Baiklah, mari kita masuk pada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya energi listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit. Namun jarak transmisi dan distribusi yang cukup jauh memiliki rugi-rugi daya dan voltage drop. Sehingga pada sistem distribusi tersebut power factor menjadi jelek. Untuk saat ini, solusi untuk memperbaiki power factor yaitu dengan memasang distributed generation atau DG. Namun seperti yang kita ketahui, seperti generator pada umumnya, pada generator memiliki nilai impedansi dan begitu juga pada distributed generation. Sehingga dengan meningkatnya penggunaan distributed generation, maka apabila terjadi arus hubung singkat pada sistem distribusi tersebut, maka meningkatnya arus gangguan pada sistem. Ini. Jadi yang bekerja itu adalah fuse dulu, baru recloser yang ada di main load tersebut. Nah, ini menandakan bahwa setting koordinasi proteksinya sangat salah. Karena apa? Jika fuse bekerja, maka beban critical load ini akan ikut padam, sehingga mengakibatkan dari keandalan sistem tenaga listriknya menjadi lebih tidak. Ini merupakan arus hubung singkat saat 6.500, maka kalau 10.000 ampere, maka kalau ditarik kurva tersebut bersinggungan, kurva dari mode cepat fuse dan kurva pada mode cepat recloser bersinggungan, maka yang bekerja terlebih dahulu adalah fuse, baru recloser. Walaupun kita memakai mode kerja fuse saat delay, nah itu tetap di saat 10 KA kurva ini bersinggungan. Berikut adalah setting koordinasi proteksi dengan menggunakan fuse, recloser, dan SFCC, di mana saat gangguan ada penambahan DG, maka arus gangguan sebesar 12 KA, dan yang bekerja terlebih dahulu adalah recloser.
maka koordinasi ini bisa dikatakan benar. Selanjutnya adalah sistem konfigurasi. Pada sistem konfigurasi ini, bagaimana prinsip kerja dari SFCC tersebut, dan menjelaskan beberapa sudut penyalaan dan durasi pulsa. Ini diperoleh dari paper dari proof of concept tersebut. Dijelaskan bahwa SFCC bekerja dengan memanfaatkan 4 tiristor, superkonduktor, dan rangkaian kontrol untuk memonitor level arus dan sudut penyalaan. Ketika adanya gangguan, SFCC memonitor saat setengah cycle dan selanjutnya mengontrol level arus. Untuk mengontrol level arus gangguan, diperlukan penghitungan sudut penyalaan dan durasi pulsa tersebut. Ketika controller dapat mendeteksi level arus gangguan pada sistem tegangan 3 fase, sudut penyalaan dari FCC mengkalkulasi sehingga level arus dapat diatur untuk sebagai arus referensi yang diinginkan. SFCC dapat beroperasi sebagai recloser dengan mengontrol durasi pulsa. Ini merupakan dengan menggunakan SCR atau Silicon Control Rectifier, yang dimana aktif jika diberikan tegangan input atau tegangan positif pada gerbang gate. Jadi untuk mengaktifkan SCR ini, maka diperlukan sebuah peralatan control unit sehingga SCR ini dapat Nah, ini merupakan hasil simulasi dengan menggunakan capscope. Nah, dapat dilihat jika ada sebuah sumber AC, arus AC, maka pada resistor ini terdapat arus. Nah, ini terjadi arus hubung singkat. Nah, maka pada DSR1 aktif, maka ada proses charge and discharging pada induktor, sehingga arusnya seolah-olah menjadi arus DC. Nah, setelah itu arus melewati SCR 3 dan 4. Seperti kita lihat hasil arusnya pada skop 13. Ini yang kuning ini merupakan hasilnya. Nah, namun karena sistem adalah sistem tegangan AC, maka kita harus memasang sebuah detriak di sini, yaitu dengan memasang SCR dalam posisi atas dan posisi ke bawah agar bisa melewati arus AC. Begitu dari prinsip kerja dari rangkaian tersebut. Nah, ini merupakan studi kasus jika adanya penambahan digi dan waktu operasi SFCC disetting dengan menggunakan mode cepat recloser. Maksudnya apabila kita menggunakan FCC tetapi setting koordinasinya dengan menggunakan karakteristik kurva recloser dan fuse tadi, maka jika ada terjadinya gangguan, maka yang terjadi yang mengamankan arus tersebut adalah fuse dan baru FCC yang bekerja selanjutnya. Koordinasi ini tentunya salah. Untuk itu kita mengkoordinasi proteksi dengan menggunakan settingan pilihan, yaitu seharusnya super fault current controller dulu yang bekerja, baru fuse yang bekerja, seperti yang terlihat pada hasil simulasi ini,
Jadi jika terjadinya gangguan, maka FCC dulu yang bekerja, baru Fuse yang bekerja. Baiklah, kesimpulannya dari hasil yang telah dilakukan dengan simulasi, SFCC dapat menggantikan peranan recloser dan mengatur level arus. SFCC dapat mengurangi dan mengontrol arus hubung singkat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.